Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsanal hadis fi mustalil hadis min kitab At-Taqriratis Saniyah fi syarhil manzumatil Baiquniyah. Baik. Nadkhul an fi al-qism at-tasi' asyar ya wa huwa al-haditsul mu'dhal. Nah, sekarang kita masuk pembahasan bagian hadis atau jenis hadis yang ke-9, ya yang ke-19. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baiquni wa dhi min aqsamil hadits iddah. Ya, di dalam Manzumah Baiquniyah ini dipaparkan 32 jenis hadis. Nah, sekarang kita di jenis yang ke-19. Nah, kita lihat dulu baitnya. Ya. Baitnya di bait yang ke-18. Wal mu'dalus saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yanqala amman fawqahu bi'anwa'an. Taib. Wal mu'dalus saqit minhu isnani. Wal mu'dal, ya, hadis yang mu'dal itu adalah as-saqit. As-saqit itu isim fa'il dari kata saqata yasqutu, ya, artinya yang jatuh, yang gugur, yang hilang. Maksudnya perawi, ya. Ya, as-saqit minhu, yang gugur darinya isnani, 2. Nah, berarti ada 2 perawi yang hilang dari mata rantai sanad. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis mu'dhal. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh pensyarah di sini. Jadi setelah kita membahas tentang hadis al-munqati, yang mana hadis al-munqati itu maknanya adalah hadis yang memang dia, ya, gugur salah satu dari perawinya, ya, artinya dimanapun letak hilangnya seorang perawi dalam rantai sanad, dia dinamakan munqati. Nah, mu'dhal ini lebih parah dari sekedar munqati, ya, karena yang hilang adalah 2, ya, atau bisa juga lebih dari 2, namun itu jarang kita temukan. Nah, baik. Jadi hadis mu'dhal ini, ikhwah, sebelum kita masuk ke kitab, dia merupakan salah satu dari jenis hadis dhaif. Ya. Karena di awal antum katakan fahuwa dhaif wa huwa aksaman katsur. Dhaif itu ada banyak macamnya. Maka salah satu dari jenis hadis dhaif yang banyak itu, ya, adalah al-hadisul mu'dhal. Ya. Nah, ya, kalau ditanya sama orang apa itu hadis mu'dhal, maka kita katakan hadis mu'dhal adalah salah satu dari jenis hadis dhaif yang terputus sanadnya, ya, dengan hilangnya 2 orang atau lebih secara berurutan. Ya, dengan hilangnya 2 orang atau lebih secara berurutan. Jadi ada 2 orang yang nggak kesebut di situ, yang tidak kita ketahui siapa dia. Nah, jadi bayangin antum lagi transfer data dari satu komputer ke komputer lain pakai kabel USB. Ya. Kalau pada satu titik dari kabel tersebut putus, maka datanya nggak bisa terkirim. Ya. Datanya nggak bisa terkirim. Ya, atau datanya rusak mungkin. Ya, terkirim tapi rusak. Ya. Tapi kalau ada 2 titik berturut-turut pada kabel tersebut putus, misalkan kabelnya, ya, kelilit misalkan, atau ya sobek di tengahnya misalkan, ya, dan letak sobeknya ada 2 atau lebih, maka mustahil kabel USB-nya bisa mengantarkan data dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, jadi hadis mu'dhal itu hilangnya 2 rawi atau lebih secara berurutan dari rangkaian sanadnya. Baik, sekarang kita lihat kenapa dia dinamakan mu'dhal. Wal mu'dalu bisigati ismil maf'ul. Mu'dal itu isim maf'ul bentuk wazannya, ya. Kalau dalam ilmu sharaf dia wazan isim maf'ul namanya. Dari kata a'dala yu'dilu mu'dalun. Nah, a'dala yu'dilu mu'dalun.
Nah, kemudian secara bahasa ma'khudun min qaulihim a'dalahu fulanun. Ya, a'dala yu'dilu itu sendiri maknanya adalah a'ya yu'i. Ya, a'ya itu artinya amrodo, membuat sakit. Ya, membuat sakit orang lain. Misalkan antum flu, antum sengaja bersin di depan teman antum yang sehat. Nah, perbuatan antum itu namanya a'dala yu'dilu. A'dol tu fulan, artinya saya membuat fulan menjadi sakit atau fulan membuat saya sakit. Nah, maka sekarang teman antum yang tadinya sehat menjadi sakit namanya mu'dol. Nah, idza a'yahu amruhu. Nah, jadi a'yahu artinya membuat orang lain menjadi sakit atau membuat orang lain menjadi lemah. Gitu. Sumyal haditsu bidzalik. Ya, kenapa hadis mu'dol ini dinamakan mu'dol? Li'annal muhaddits alladzi haddatsa bihi ka'annahu a'dalahu wa a'yahu falam yantafi bihi man yarwihi anhu. Dinamakan hadis mu'dol dengan kata mu'dol ya karena al-muhaddis, orang yang menyampaikan hadis ya, alladzi haddatsa bihi ya, yang ketika dia menyampaikan hadis itu ka'annahu a'dalahu, seolah-olah dia membuat orang lain menjadi sakit atau lemah. Kenapa? Karena hadisnya tidak memberi manfaat kepada orang yang mendengarkannya. Ya, misalkan Harun menyampaikan sebuah hadis kepada anak. Hadis yang disampaikan adalah hadis yang mu'dol. Ya, maka hadis ini nggak ada faedahnya buat anak. Kenapa? Ya, karena sanatnya dua orang hilang di situ. Harun mendengar hadis ini dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya terus ke atas. Ya, dan ketika Harun menyampaikan hadis itu ke anak, Harun tidak menyebutkan dua orang di atasnya dia. Ya, Harun langsung sebutkan ya, dua orang itu dihilangkan tapi lompat ya, lompat disebutnya ke atas gitu. Ya, semisal seorang tabiut tabiin misalkan. Ya, tabiut tabiin langsung mengatakan dari nabi, padahal tabiut tabiin nggak ketemu dengan nabi. Berarti ada yang hilang di situ, tabiin dan sahabat. Dua orang ini nggak disebut sama dia. Nah, hilangnya dua orang ini menyebabkan hadis itu ya, tidak bermanfaat bagi kita. Kenapa tidak bermanfaat? Ya, buat apa kita mengamalkan hadis yang kita tidak ketahui secara lengkap jalur sanatnya? Bahkan dua hilang di situ. Nah, maka hadis mu'dhal dinamakan begitu ya karena ya tidak ada gunanya kita meriwayatkan hadis seperti itu, membuat kita capek saja, membuat kita menjadi lemah, menjadi berpenyakit. Ya, menjadi berpenyakit namanya karena antum ikut masuk ke dalam rangkaian sanad yang ada orang yang hilang di situ. Harun sikoh, ana sikoh. Tapi ketika Harun menyampaikan hadis kepada ana dan hadisnya adalah hadis yang mu'dol, ya, maka nama ana akan digandeng dengan orang-orang yang hilang dua itu. Ya, sehingga ana dan Harun menjadi ya kurang terpercaya ya, disebabkan oleh ya tidak adanya dua orang di atasnya Harun itu. Nah, ya, jadi sekarang ya kredibilitas menurun, nama baik rusak gitu. Taib. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan hadis mu'dhal adalah as-sakitu minhu ay min sanadihi, yang gugur dari sanatnya, isnani, dua orang, fasaida itu yang fa'akthar, ya lebih, dua orang atau lebih, ya fasaida itu artinya lebih. Min ayyi maudi'in, di tempat manapun itu, ya, yang jelas di tengah sanat ya. Kan sanat itu panjang ya, ada awal, ada akhirannya dan tengah-tengahnya hilang dua orang gitu. Ya, bayangin antum sedang berdiri berbaris apa namanya? Berbaris 10 orang di situ. Di tengah-tengah ada dua orang yang hilang. Nah, itu namanya mu'dhal. Ka'an saqata sahabiyyu wa tabi'iyyu awit tabi'i wa tabi'uhu aw isnani qablahuma. Nah, ka'an saqata sahabi wa tabi'i, misalkan ada dua orang yang enggak disebutkan, yaitu sahabat dan tabi'in. Dua ini gugur. Ya, yang satu sahabat, yang satu tabi'in. Atau yang tidak disebut itu tabi'in sama tabi'ut tabi'in. Ya, atau isnani qablahuma. Ya, atau dua sebelumnya, ya. Maksudnya dua orang
sebelum tabi'ut tabi'in, yaitu tabi'in dan sahabat. Intinya adalah ada dua orang yang gugur. Ya, lakin bisyarti tawalis saqitain. Akan tetapi syaratnya adalah tawali. Perhatikan, tawali artinya berurutan. Tulis di kitabnya. Lakin bisyarti tawali as-saqitain. Ya, syaratnya adalah harus gugurnya itu berurutan. Ya, gugurnya itu berurutan. Kayak sahabat dengan tabi'in itu kan berurutan ya. Karena setelah zaman sahabat datang zaman tabi'in. Ya, atau yang terhapus itu atau yang gugur itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, dua orang sekaligus dan itu berurutan, nggak apa-apa. Nah, ini yang seperti ini namanya hadis mu'dhal. Baik. Bagaimana kalau tidak berurutan? Amma idza saqata wahidun baina rajulain. Kalau yang gugur itu adalah hanya satu saja di antara dua orang, ya. Jadi dia diapit gitu ya, tapi cuma satu yang hilang. Tsumma saqata min maudi'in akhar minal isnadi wahidun akhar. Kemudian gugur satu lagi, ya, tapi di tempat yang lain. Ya, intinya nggak berurutan. Antum bayangkan angka 1 sampai angka 10. Yang hilang itu angka 3 sama angka 7. Kan kepisah jauh 3 sama 7 ya. Nah, maka yang seperti ini namanya munqati fi maudi'ain. Ya, namanya hadis yang terputus, hadis munqati namanya. Ya. Jadi dinamakan hadis mu'dhal itu kalau yang gugur 2 dan 3, 3 dan 4, atau 4 dan 5, 5 dan 6, 7 dan 8, yang berderet-berderet begitu. Yang gugurnya. Baik. Tapi kalau gugurnya terpisah, ya, maka dia namanya munqati fi maudi'ain, di dua tempat, gitu. Nah, ini namanya hadis mu'dhal. Ya, jadi mu'dhal itu berarti gugurnya dua orang atau lebih dan berurutan. Ya, kalau ada nanya kepada orang, jelaskan dengan sederhana apa itu hadis mu'dhal, maka kita katakan mu'dhal itu adalah hadis yang ya hilang dua perawinya ya dan berurutan. Itu. Ini patokannya adalah kepada jumlah yang gugurnya dan berurutannya. Taib. Contoh hadis mu'dhal marwahul Imam Malik rahimahullahu taala fil Muwatta. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Ya, Muwatta ini adalah kitab kumpulan hadis yang pertama ya, sebelum Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, ada kitab hadis namanya Al-Muwatta karyanya Imam Malik. Nah, judulnya Al-Muwatta. Nah, ini kitab yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i dulu. Ya, makanya diperbolehkan hadis hadir ke majelisnya Imam Malik. Nah, kitab Muwatta ini berisi kumpulan hadis-hadis yang penting. Ya. Nah, maka dia termasuk salah satu dari kutubut tis'ah, ya, kitab rujukan dalam ilmu hadis. Nah, baik, sebentar ya. Baik. Jadi contoh hadis mu'dhal ya ada di dalam kitab Al-Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya beliau mengatakan balagani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Nah, jadi Imam Malik mengatakan balagani, telah sampai kepadaku dari Abi Hurairah. Imam Malik tidak bertemu dengan Abi Hurairah, berarti ada yang tidak disebutkan di situ. Nah, fa inna Malikan wasalahu kharijal Muwatta an Muhammad ibn Ijlan an abihi an Abi Hurairah. Fa arabna bidzalika min as-sukut tsnain. Baik, perhatikan di sini, ikhwah. Jadi di dalam Muwatta itu Imam Malik mengatakan balagoni an Abi Hurairah.
Ya, seolah-olah beliau mendengar langsung. Imam Malik mendengar langsung dari Abi Hurairah. Ternyata di kitab yang lain, di karya beliau yang lain, Imam Malik wasolahu, ya. Wasolahu artinya disambung. Shh, ya. Wasolahu kharijal muwatta. Wasolahu kharijal muwatta, disambung di luar kitab Muwatta dari Muhammad bin Ijlan. Nah, ya. Jadi sebenarnya Imam Malik mendengar dari Muhammad bin Ijlan dari bapaknya, ya, bapaknya Muhammad bin Ijlan, baru dari Abi Hurairah. Nah, berarti ya dari sini kita tahu bahwasanya ada dua orang yang gugur di sini yang nggak disebut oleh Imam Malik, yaitu Muhammad bin Ijlan dan bapaknya itu Ijlan. Ya, dua orang ini nggak disebut sama Imam Malik. Ya, maka hadis ini berarti namanya hadis mu'dal. Wa hukmuhu annahu min aqsamid dhaif. Tadi kita katakan di awal hukumnya berarti adalah hadis dhaif. Ya. Ya, karena masih ingat antum definisi hadis ya sahih ya. Mattasala sanaduhu. Ya. Dia syarat pertama hadis sahih itu adalah sanatnya harus nyambung. Nah, sedangkan ini nggak nyambung dia. Lebih parahnya lagi, tidak nyambungnya itu disebabkan oleh gugurnya dua perawi. Nah, gugurnya dua perawi ini menyebabkan dia menjadi termasuk bagian dari hadis-hadis dhaif. Disebabkan gugurnya dua orang ini, Muhammad bin Ijlan dan bapaknya, yaitu Ijlan. Baik. Nah, ya, berarti di dalam kitab Muwatta itu ada hadis dhaif juga. Nah, ada hadis dhaif. Ya, tapi kan di situ Imam Malik meskipun ya melakukan yang namanya mu'dhal itu, ya memasukkan hadis dhaif, tapi beliau jelaskan di karya beliau yang lain. Ya, dari situ bisa antum pahami ikhwah, ya untuk memahami karya seorang ulama nggak cukup antum membaca karyanya yang satu saja, harus ya baca karya-karyanya yang lain juga gitu. Ya, karena kebiasaan para ulama itu mereka kadang meringkas hadis di satu kitab. Ya, kemudian di kitabnya yang lain beliau jelaskan panjang lebar gitu. Jadi enggak apa namanya? Ya, enggak secara secepat itu kita memutuskan hadis ini derajatnya apa hanya melihat kepada satu hadis. Ya, itulah kenapa ada ilmu takhrijul hadis. Nah, ya ini ya, contoh untuk hadis mu'dhal. Baik. Ya, antum harus bisa bedakan atau kita lihat sekarang perbandingannya hadis mu'dhal ini dengan hadis-hadis dhaif yang lain. Ya, antum masih ingat ada namanya hadis munqati. Ya, munqati di pembahasan sebelum ini. Hadis munqati itu satu perawi hilang di tengah sanad. Ya, jadi kalau hilang satu namanya munqati, hilang dua namanya mu'dhal dan hilangnya berurutan. Nah, nah, ada juga istilahnya kan mursal. Ya, mursal ini mirip berarti dengan mu'dhal ya. Karena kalau mursal itu lebih spesifik dia. Ya, seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari nabi, sahabat nggak disebut. Nah, itu mursal. Ya. Kalau mu'allaq itu terputus di awal sanad. Ya, jadi yang hilang itu di awal sanad saja. Ya, misalkan Imam Bukhari langsung menyebutkan ya sebuah hadis tanpa menyebutkan gurunya. Ya, hilang satu orang gitu. Harun mendengar hadis dari Zaid. Zaid mendengar dari Umar. Ya, Harun bilang, saya mendengar dari Umar. Ya, Zaid nggak disebut sama Harun. Nah, itu mu'allaq. Kalau nggak salah udah hadis mu'allaq ya. Nah, jadi hadis mu'allaq juga hadis dhaif. Ya. Nah, taib itu dia hadis mu'dhal ikhwah, bagian juga dari hadis-hadis dhaif. Sekarang kita masuk ke al-haditsul mudallas. Ya, ini pembahasannya agak repot sedikit kalau yang ini. Nah, taib, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hadis mudallas? Jenis hadis yang ke-20. Fadhal. Fadhal, ada pertanyaan? Paham semua hadis uh, mu'dhal? Taib. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke al-haditsul mudallas. Nah, al-haditsul mudallas ikhwah, hadis yang ke-20.
Ya, sebelum kita masuk ke situ, nah kasihkan mukadimah dulu. Jadi hadis mudallas ini ikhwah itu berasal dari kata tadlis. Ya, sering kita dengar istilah tadlis, tadlis hadis ya. Tadlis itu artinya menipu dengan menyembunyikan cacat sebuah hadis. Ya. Nah, jadi seolah-olah pelakunya ini sedang menipu dengan menyembunyikan cacat yang ada pada sebuah hadis. Kayak antum jual HP misalkan. HP antum ini baterainya ya suka ngedrop misalkan. Ketika jualan, antum berusaha untuk menyembunyikan aib HP tersebut. Nah, ini namanya perbuatan tadlis. Ya, barangnya itu namanya mudallas. Nah, dalam konteks ilmu hadis, hadis mudallas itu adalah hadis yang kelihatannya sanatnya nyambung, tapi sebenarnya tidak. Ya, kayak antum jualan HP, kelihatannya HP-nya bagus, tapi ternyata tidak. Nah, nah ini namanya hadis mudallas. Ya, kelihatan sanatnya nyambung, tapi sebenarnya tidak. Kenapa begitu? Karena si perawi menyembunyikan, ya, siapa yang benar-benar menyampaikan hadis kepadanya. Ya, gitu ya. Nah, misalkan ada seorang pejabat mengatakan, saya dengar dari Pak Menteri bahwasanya begini, 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 begini. Padahal sebenarnya, ya, beliau, ya, orang pejabat tersebut hanya ya, sekali doang ketemu dengan Pak Menteri. Ya, dan dia dapat informasi itu bukan dari menterinya, tapi dari temannya-temannya, ya, nggak langsung dari menteri gitu. Nah, tapi karena kita tahu orang ini pernah ketemu dengan menteri, kita kirain dia benar dengar langsung dari Pak Menteri, gitu. Ya, jadi seolah-olah ya sangatnya nyambung ke Pak Menteri, tapi sebenarnya tidak, gitu. Kenapa kita bisa tertipu? Ya karena dia seorang pejabat. Ya, pejabat itu kan normal ketemu dengan menteri, gitu. Mikirnya kita begitu. Nah, tapi kalau Harun mengatakan saya dengar dari Pak Menteri, ya langsung bisa kita tuduh Harun, oh, antum bohong, ya antum nggak mungkin bisa ketemu menteri, meskipun dia benar, gitu. Tapi kita pasti meragukan, ya karena Harun bukan pejabat yang bisa seenaknya ketemu dengan menteri, gitu. Nah, nah yang seperti ini namanya mudallas. Nah, penyembunyian intinya. Baik. Wa ma ata mudallasan nau'ani. Dan hadis-hadis yang datang dalam bentuk mudallas, nau'an, ada dua macam. Ya, jadi langsung disampaikan pembagian hadis mudallas tanpa disebutkan definisinya. Al-awwal al-isqatu lisyaikhi. Ya, ya, isqat itu artinya tadi ya, penghilangan atau pengguguran seorang syekh. Jadi gurunya nggak disebut. Dia mendengar hadis dari gurunya, tapi nggak disebutkan nama gurunya, ya, dihilangkan sama dia. Nah, wa an yanqula amman fawqahu bi anwa'an. Ya, itu dia menukilkan dari orang yang berada di atasnya dengan menggunakan lafaz an dan an. Ya, an dan an. Ya, itu mudallas yang pertama. Mudallas yang kedua, la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Dia menggugurkan ya, orang lain. Ya, dia tidak menggugurkan orang lain. Jadi disebutkan Harun mendengar hadis dari Zaid. Ya, Harun sebut, ya, saya mendengar hadis. Tapi Harun nggak menyebut nama Zaid. Lakin yasif awsafahu. Tapi Harun mensifati salah satu sifat-sifat dari Zaid. Bima bihi la yan'arif. Dengan sesuatu yang Zaid tidak terkenal dengan hal itu. Ya, orang mengenal Zaid itu dengan namanya Zaid. Ya, hanya sedikit orang yang tahu Zaid itu memiliki nama lain, misalkan Abu Abdillah. Nah, maka Harun mengatakan, saya mendengar dari Abu Abdillah. Orang-orang bingung, Abu Abdillah ini kiranya siapa? Ternyata Zaid. Gitu. Nah, ini seolah-olah Harun ingin menyembunyikan si Zaid itu kan. Kenapa Harun nggak mengatakan saya mendengar dari Zaid? Nah, ini jenis mudallas yang kedua. Baik. Kita lihat di sini. Wama aywal haditsul ladzi ata hala kaunihi mudallasan. Nau'an. Wama itu dan hadis-hadis yang datang hala kaunihi. Hala kaunihi itu maksudnya dalam keadaan mudallas, ya ditadlis, ya mudallas kan isim maf'ul ya. Ya, tadlis itu perbuatannya. Ya, ketika Harun menyembunyikan seorang perawi, Harun sedang melakukan tadlis. Ya. Yang dia sembunyikan itu namanya mudallas. Ya, hadis yang dia sembunyikan, perawinya yang disembunyikan itu namanya mudallas.
Nah, bifathil lam al-musyaddadah, ya lamnya fathah. Ya, kalau mudallis pelakunya, ya. Kalau mudallis itu pelakunya, orangnya yang melakukan tadlis, ya. Harun disebut mudallis. Hadis yang dia sembunyikan perawinya itu namanya hadis mudallas. Perbuatan yang dilakukan oleh Harun itu namanya tadlis. Nah, jadi dibedakan istilah-istilah itu ya. Wa huwa lughatan ma'khudun minad dalas, ya. Diambil dari kata ad-dalas bitahrik, ya. Wa huwa ikhtilatu dhalam bin nur. Ya, ad-dalas itu ya bitahrik dengan harokat pada lamnya. Karena kalau ad-dals lain lagi artinya nanti. Maka ditambahkan keterangan bitahrik. Ya, kemarin kita belajar di imla ya. Nah, ya garisnya seperti ini. Berarti jumlah itiradiyah namanya. Ya. Ma'khudun minad dalas bitahrik dengan harokat. Wa huwa ikhtilatu dzalami bin nur. Ya, ikhtilatu adz-dzalami bin nur. Ikhwah, kedengaran suara ayam di situ? Kedengaran, Ustaz. Berisik nggak? Tapi masih bisa dengar suaranya ya? Nah, afwan ini memang ya beginilah di kampung. Ya, banyak ayam. Baik, jadi ad-dalas itu maknanya adalah ikhtilatu dzalami bin nur. Ya, bercampurnya kegelapan dengan cahaya. Jadi kondisi remang-remang ya mendekati maghrib itu namanya ad-dalas. Ya, memasuki waktu maghrib itu namanya ad-dalas. Ad-dalas itu kan ya kalau bahasa kita itu kadang sebutnya sendakala ya, ya atau ada juga menyebutnya sendikala. Itu masa-masa peralihan siang ke malam. Ya, biasanya anak-anak dilarang keluar main di jam segitu. Nah, itu namanya ad-dalas, ya, bercampurnya cahaya malam dengan ya apa namanya gelapnya malam dengan cahaya siang. Sumyal haditsu bidzalik, hadis dinamakan hadis mudallas ya, lishtirakihima fil khafa. Ya, karena ya ad-dalas dengan hadis itu sama-sama khafa, sama-sama tersembunyi. Ya, ishtirak artinya sama-sama ya. Ya, karena keduanya yaitu ad-dalas dengan hadis mudallas itu sama-sama samar, sama-sama tersembunyi. Jadi butuh penelitian ekstra gitu. Maka ya pernah Anda sampaikan ya bahwasanya ya hadis yang paling susah diteliti itu adalah hadis mudallas ini. Ya. Kenapa? Karena kita nganggapnya biasa-biasa aja, ternyata dia bermasalah gitu. Ya, kita ngeceknya oh normal-normal aja nih hadisnya, kita pelajari sanatnya tidak ada masalah, ternyata ya setelah kita dalami lebih jauh di situ ketahuan masalahnya apa. Ya, ibaratnya orang badannya kelihatan sehat-sehat saja, makannya enak, tidurnya enak, ya bisa bekerja dengan baik, ya, tapi setelah diperiksa lebih jauh ternyata dia mengidap penyakit yang berbahaya. Nah, kalau ada orang batuk-batuk atau ada orang ya badannya menggigil, kita tahu dia sakit. Karena tanda-tandanya jelas gitu, nggak perlu jadi dokter untuk tahu dia sakit. Nah, itu normal ya. Tapi kalau ada orang yang badannya sehat-sehat saja, ya kita suruh ke dokter nggak mau dia, ya karena dia tidak merasakan ada yang bermasalah. Tapi ternyata setelah diperiksa lebih dalam, dia mengidap penyakit yang serius. Nah, yang seperti ini kan susah di ya, diagnosisnya. Baik. Ya, ini namanya hadis mudallas. Baik. An-naul awal dan tadi dikatakan bahwasanya hadis mudallas itu ada dua. Ya, hadis mudallas itu ada dua. Nah, di sini tidak dibawakan definisinya ya. Nah, nah, karena ketika nantum definisi hadis mudallas. Al-hadisul mudallas adalah ma rawahu ar-rawi amman laqiyahu au asarahu walam yasma'hu minhu bisighatin tahtamilus sama ka'an au qala. Kelihatan nggak tulisannya, Pak?
Huruf kecil ya. Type. Ana tulis di chat room ya, room chatnya. Untuk buka chat di situ. Ma rawahu rawi amman laqiyahu. Ya. Itu definisi hadis mudallas. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari laqiyahu, dari orang yang dia temui, au asarahu, atau yang sezaman dengan dia. Ya. Anak pernah ketemu sama Harun. Nah, Harun itu orangnya orang yang laqiyahu namanya. Ya, tapi kalau Pak Jokowi, Anda nggak pernah ketemu, tapi Anda hidup sezaman dengan dia. Artinya beliau hidup, Anda masih hidup gitu. Nah, itu namanya asarahu. Walam yasma'hu minhu, tapi nggak pernah mendengar dari orang tersebut. Ya, bisighatin, dengan sigoh, dengan konteks kalimat tahta milus sama, mengandung makna mendengar padahal tidak mendengar. Ya, saya mendengar dari Pak Jokowi. Ya, padahal Anda nggak pernah dengar. Ya, makanya hadisnya bermasalah. Misalkan dia menggunakan kata an atau kola, an Pak Jokowi misalkan, padahal tidak pernah dengar. Nah, yang seperti ini kan bermasalah jadinya. Baik. Ya, nah, ulang sekali lagi, hadis mudallas itu adalah ma rawahur rawi amman laqiyahu au asarahu walam yasma'hu minhu bisighatin tahtamilus sama'a ka an au qala. Nah, ya, jadi hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari orang yang sezaman dengannya atau pernah bertemu dengannya, tapi tidak mendengar hadis itu langsung darinya. Dan dia menggunakan lafaz sigoh, ya, yang menyiratkan seolah-olah yang mendengar langsung. Ya, ya, semisal sigoh, kola atau an. Gitu. Nah, ini namanya mudallas namanya. Baik. Nanti antum bisa tulis, yang penting antum screenshot dulu. Sekarang kita masuk ke jenis pertama dari dua jenis hadis mudallas. Yang pertama, tadlisul isnad. Ya. Tadlisu al-isnad. Apa maksudnya tadlisul isnad? Tadlis kan tadi perbuatannya. Ya. Nah, jadi tadlisul isnad artinya ya, penyamaran itu atau penipuan itu terjadi pada sanad. Jadi masalahnya pada sanadnya. Nah, ini yang disebut dengan tadlisul isnad, yaitu an yusqitar rawi isma syaikhihi. Ya, sanad kan antum masih ingat sanad, yaitu rangkaian perawi itu. Ya. Jadi seorang perawi menghilangkan atau menggugurkan nama syekhnya. Ya. Harun mendengar dari Zaid, nggak disebut nama Zaid sama Harun. Wa yartaqiya ila syaikhihi. Ya. Akan tapi dia naik langsung kepada syekh dari syekhnya, kepada guru dari gurunya. Ya, ya. Harun mendengar dari gurunya namanya Zaid. Zaid mendengar dari gurunya namanya Ahmad. Harun lompat langsung mendengar dari Ahmad gitu. Harun mengatakan ke ana, ya saya mendengar dari Ahmad. An Ahmad atau Kola Ahmad. Jadi ana mikir, oh berarti Harun ini pernah ketemu, pernah mendengar dari Ahmad. Setelah ana cek juga, Harun dengan Ahmad ini hidup sezaman gitu. Jadi ada kemungkinan ketemu gitu. Ternyata sebenarnya tidak. Nah, au man fauqahu, atau lebih atas lagi, mimman huwa mu'asirun lidzalika rawi, yaitu dengan orang-orang yang sezaman dengan si perawi itu, yang sezaman dengan Harun. Fa yusnida dzalika ilaihi bilafdzin la yaqtadi ittisalan li'alla yakuna kadziban ka qaulihi an fulan. Nah, dan ya, fa yusnid dzalika ilaihi, dan dia menyandarkan hadis tersebut kepada si perawi itu, ya, bilafzin, kepada guru dari gurunya tadi,
dengan sebuah lafaz layak tadi ittisalan, tidak mengharuskan adanya ketersambungan. Ya, tidak menunjukkan, layak tadi tidak menunjukkan adanya ketersambungan. Li'alla yakuna kadziban, agar dia tidak dikatakan berbohong. Ya, ya, misalkan an fulan, dari fulan. Ya, misalkan Harun, dia mendengar dari Ahmad. Dia mendengar dari Zaid. Zaid mendengar dari Ahmad. Ya, ya. Harun mendengar dari Zaid. Zaid mendengar dari Ahmad. Tapi Harun mengatakan dari Ahmad. Dia berkata. Dari Ahmad, dia berkata. Harun nggak mengatakan saya mendengar Ahmad. Karena kalau mengatakan saya mendengar Ahmad, Harun berbohong. Ya, karena Harun nggak pernah dengar dari Ahmad. Nah, sekarang biar nggak dibilang dia bohong, ya, Harun bilang dari Ahmad. Gitu. Jadi nggak langsung mengatakan saya mendengar dari Ahmad. Karena kalau itu jelas bohong. Gitu. Nah, wa ila hadza asyara biqaulihi al-awwal al-isqatu lisyaikh. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Baiquni tadi al-isqatu lisyaikh, menggugurkan seorang syekhnya. Alladhi haddatsahu liqaunihi saghiran aw dha'ifan. Kenapa dia menggugurkan gurunya tersebut? Ya, karena gurunya saghiran, lebih muda dari dia. Aw dha'ifan, atau lemah. Lemah itu maksudnya ya dari sisi kekuatan hafalan sebagainya. Harun ini adalah orang yang sikoh, dia nggak mau dikatakan ya sebagai perawi yang bermasalah karena meriwayatkan hadis dari orang yang doif. Maka dia tutup-tutupi ya kedoifan syekhnya itu dengan tidak menyebutnya, gitu. Ya, walau inda ghairihi faqat. Ya. Nah, jadi ada banyak kasus di mana seorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang lebih muda darinya. Misalkan, seorang bapak meriwayatkan hadis dari anaknya. Banyak yang seperti itu. Ya, ya. Atau seorang laki-laki meriwayatkan hadis dari perempuan. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, tapi karena dia nggak mau dianggap jalur sanadnya bermasalah, tidak mau nama baiknya menjadi rusak, ya, malu karena meriwayatkan hadis dari orang yang doib atau dari orang yang lebih muda dari dia sembunyikanlah nama perawi itu, ya, nama orang tersebut. Nah, ya, jadi digugurkan nama syekhnya. Kalau kita katakan syekh itu jangan antum pahami Syekh Soleh Fauzan, Syekh bin Baz, misalkan gelar-gelar syekh sekarang, bukan. Syekh itu dalam ilmu hadis maksudnya dari siapa mendengar hadis itu syekh namanya. Ya, meskipun dia lebih muda dari antum. Ya, Harun mendengar hadis dari Umar, maka Umar namanya syekhnya Harun, gitu. Nah, Syekh Imam Bukhari berarti guru Imam Bukhari yang dari dia Imam Bukhari mengambil hadis meskipun hanya satu hadis. Nah, jadi digugurkan satu syekh itu wa an yanqula amman, ya, atau dia menukilkan dari orang yang, jadi an syekhihi, ya, faman fauqahu. Ya, dia menukilkan itu artinya meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, ya, atau lebih atas lagi, faman fauqahu mimman urifu mimman urifa lil mudallis, ya, mimman urifa lil mudallis, ya, ya, yang dikenal oleh si mudallis ini. Mudallis itu sendiri adalah fa'il at-tadlis, pelakunya. Liqa'uhu, terkenal pernah ketemu, gitu. Jadi ketika Harun mengatakan dari Ahmad, padahal gurunya Harun namanya Zaid. Tapi Zaid ini usianya lebih muda dari Harun. Maka Harun mengatakan dari Ahmad. Malu Harun menyebutkan nama Zaid di situ. Karena Zaid lebih muda. Nggak mau ketahuan kalau Harun meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya. Nah, Ahmad ini adalah orang yang sezaman dengan Harun. Ya, Harun di Depok, ya si Ahmad ini di Jakarta. Ada kemungkinan ketemu. Ya, ada kemungkinan ketemu. Bukan orang yang sudah ya wafat, enggak. Masih masih hidup si Ahmad ini. Harun juga masih hidup, gitu. Muhimin, ya, lis-sama'i wala yaqtadihi. Harun mengatakan dari Ahmad. Ya, muhim. Muhim itu dalam. Kalau saya mandi. Muhimin lis-sama'i. Ya, membuat kita ragu kalau dia itu mendengar. Wala yaqtadihi, ya, dan tidak mengharuskan seperti itu sebenarnya. Contohnya dia menggunakan kata an fulan atau an fulan.
Ya, ya. Bitaskin huna lil waqfi wa asluhu at-tasydid mislu anna fulan wa misluhu ma qala fulan. Nah, jadi anna ini meskipun an di sini sukun sebenarnya anna ya, antum bisa tasdidkan di situ. Ya, ini anna sebenarnya ya, tapi karena syair mandumah jadi disukunkan biar baitnya lurus. Nah, jadi ada 3 lafaz yang biasanya digunakan untuk tadlis. Kalau antum ketemu hadis nanti menggunakan 3 lafaz ini, ya coba cek-cek gitu ya. Siapa tahu dia adalah hadis mudallas. Ada ada anna apa? Ada anna, ada kola. Ya, jadi ketika Umar mengatakan kola Zaid, belum tentu dia mendengar dari Zaid. Ya, belum tentu. Makanya hadis yang paling tinggi itu kalau ada mengata sami itu. Nah, itu paling tinggi itu ya. Kalau sami itu jelas ya, sami itu atau haddasana, akhbarona itu ya nggak perlu diteliti, oh bukan hadis mudallas yang begitu. Ya, hadis mudallas itu pakainya anna atau kola. Nah, itu yang perlu diteliti. Taib. Wa illam yu'asiril mudallisul marwiya anhu fala yusamma tadlisan alal masyhur. Tapi kalau nggak sezaman bagaimana? Ya, Harun mengatakan qolal Imamul Bukhari. Jelas Harun dengan Imam Bukhari tidak sezaman. Makanya seperti ini tidak dinamakan tadlis menurut pendapat yang masyhur. Ya, kebohongan sudah itu. Nah, itulah kenapa para ulama di kitab-kitab itu kalau nulis nama seorang ulama dituliskan tarikh wafatnya. Ta titik dua, ada ta angka-angka di situ. Tujuannya untuk itu, untuk mengetahui ya kalau ada yang berbohong di situ nanti gitu. Ya, maka penting menghafalkan tarikh wafat para ulama itu. Nah, wa ala muqabilihi fatadlisu an yuhadditsa ar-rajulu amman lam yasma' minhu bilafdhin ghairi sarihin fis sama'. Ini sama dengan definisi yang ya Anda tuliskan di chat tadi ya. An yuhadditsa ar-rajulu ini cuman bentuk penjabaran. Ya, seorang laki-laki atau seorang perawi menyampaikan hadis amman lam yasma' minhu dari orang yang dia tidak mendengarnya. Ya, contohnya tadi Harun meriwayatkan hadis dari Ahmad, padahal Harun nggak pernah mendengar dari Ahmad, pernah ketemu tapi nggak pernah menyampaikan hadis gitu. Bilabdin ghairi shorihin fis sama, dengan lafaz yang tidak sharih ya, dengan lafaz yang tidak sharih fis sama ya, menunjukkan akan mendengarnya itu. Jadi lafaznya ambigu gitu ya. Dari Ahmad. Ya, kita mikirnya oh kayaknya Harun mendengar langsung dari Ahmad gitu. Ya, Harun cuma bilang dari Ahmad. Harun nggak mengatakan sami itu min Ahmad ya, atau sami itu an Ahmad. Ya, saya mendengar dari Ahmad enggak. Kan memang Harun nggak mendengar dari Ahmad meskipun sezaman gitu. Nah, qala Ibnu Abdul Bar, maka dalam kitab Al-Istizkar Ibnu Abdul Bar mengatakan wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini ya setelah beliau menyampaikan contoh ya fama salima minat tadlis la malikun wala ghairu. Enggak ada yang selamat dari namanya tadlis itu. Ya, tidak Imam Malik, tidak juga selain Imam Malik. Gitu ya. Jadi tadlis itu ikhwah perbuatan yang banyak orang melakukannya, bukan hanya ya jangan kita mikir oh berarti orang-orang yang buruk saja yang melakukan tadlis, tidak. Ya, banyak begitu yang melakukan tadlis ini. Hanya saja tingkatan tadlis itu ada banyak macamnya. Ya, taib. Ya, Anda lihat dulu di sini ada nggak tingkatan tadlis atau tidak ada. Taib. Ya. Taib, tulis ikhwah, Anda sampaikan ke antum tingkatan-tingkatan tadlis. Ya, tingkatan-tingkatan mudalis. Ya, tingkatan-tingkatan mudalis. Orang-orang yang suka melakukan tadlis itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Tingkatan yang pertama siqah. Berarti mudalis yang siqah. Tingkatan mudalis yang pertama adalah mudalis siqah. Jadi dia adalah perawi yang siqah tapi melakukan tadlis dan jarang. Ya. Ya, karena meskipun dia melakukan tadlis tapi dia dari orang-orang yang sama-sama siqah juga. Nah, contohnya misalkan Sufyan ibn Uyainah. Nah, ini contoh mudalis yang siqah. Ya, Sufyan ibn Uyainah.
Nah, itu yang tingkatan yang pertama ya. Mudallis siqah ya, tapi jarang ya. Ya, mudallis siqah tapi jarang melakukan tadlis. Mudallis siqah tapi jarang melakukan tadlis. Contohnya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah siapa tidak kenal beliau? Ya, imam besar ya. Ya, tapi ya dia pernah melakukan tadlis. Beliau seorang mudallis, tapi beliau adalah orang yang siqah ya, dan sangat jarang melakukan yang namanya tadlis. Kalaupun beliau melakukan tadlis, itu beliau hanya meriwayatkan dari orang-orang yang siqah juga gitu. Jadi orang-orang model seperti ini mau melakukan tadlis apa tidak nggak masalah ya. Karena dia terkenal dengan kesiqahannya dan tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang siqah juga. Nah, kemudian tingkatan yang kedua ya. Tingkatan yang kedua, mudallis yang siqah dan sering melakukan tadlis. Ya, sering melakukan tadlis. Ya, dia siqah tapi ya, itu harus diingat ya. Dia siqah tapi sering melakukan tadlis. Nah, contohnya misalkan ya eh Sulaiman bin Mihran itu siapa nama asli? Al-A'mash ya. Al-A'mash ya. Pakai ain mim shin. Al-A'mash. Ya, nama aslinya Sulaiman bin Mihran pakai H. Ya, Sulaiman bin Mihran ini dia adalah perawi yang thiqah, tapi sering melakukan tadlis. Ya, sering melakukan tadlis. Baik. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini yang agak bermasalah, yaitu orang yang sering melakukan tadlis dan meriwayatkan dari rawi yang lemah. Ana ulang, tingkatan yang ketiga, orang yang sering melakukan tadlis atau mudallis dan meriwayatkan dari perawi yang lemah. Meriwayatkan dari perawi yang lemah. Kayak contoh misalkan di Harun tadi. Harun nggak mau menyebutkan Zaid karena Zaid adalah orang yang doif. Ya. Nah, jadi Harun ini dia sering melakukan tadlis. Ya, dan sering juga meriwayatkan dari perawi yang lemah. Gitu. Ya. Nah, di antara yang banyak melakukan ini, ya, antum catat nama ini, ada namanya Walid bin Muslim. Walid bin Muslim. Ya, ini orang yang paling parah tadlisnya nih. Ya, karena dia sering sekali melakukan tadlis dan meriwayatkan juga dari perawi yang lemah. Dan tadlis yang dilakukan tadlis taswiyah namanya. Ya, tadlis taswiyah ini tadlis yang paling parah. Ya, nanti di kitab yang lain lebih perincian tuh akan bahas apa itu tadlis taswiyah. Nah, Walid bin Muslim. Yang seperti ini harus dicek secara ketat ini. Kemudian tingkatan yang keempat, ya, perawi yang tidak thiqah, ya, berarti doif ya. Perawi yang doif, itu perawi yang tidak thiqah. Kemudian koma, sering tadlis, koma, tidak jujur dalam sanad. Ya. Nah, sekali lagi, perawi yang tidak thiqah, atau dalam kurung doif, koma, sering tadlis, koma, tidak jujur dalam sanad. Nah, type. Contohnya siapa? Contohnya misalkan Muhammad ibn Isa. Nah, ini orang terkenal ini. Kenal kalau dalam kitab-kitab tentang tadlis, ini orang ini pasti disebut. Muhammad bin Isa namanya. Muhammad bin Isa. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang kelima, ini yang paling berbahaya dari semua tingkatan itu, yang paling parah. Perawi yang matruk itu artinya ditinggalkan, suka memalsukan hadis biasanya. Perawi yang matruk
koma, sering tadlis, koma, bahkan memalsukan hadis. Nah, jadi perawi yang matruk, koma, sering melakukan tadlis, koma, bahkan memalsukan hadis. Ya, contohnya siapa? Contohnya misalkan Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Yang pakai ba ya. Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Nah, ini jelas ini kalau mendengar nanti antum ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'id al-Maslub atau di rangkaian perawi yang ketemu orang ini, nah, maka ya, ini kemungkinan besar adalah hadisnya adalah hadis tadlis, ini hadis mudallas, hadis yang berbahaya ini. Ya, karena orang ini, Muhammad bin Sa'id al-Maslub ini, ya terkenal suka mencuri sanad, ngambil sanad orang gitu. Atau terkenal juga dia itu suka memalsukan riwayat, ya juga suka menyembunyikan ya kebohongan dengan tadlis itu. Nah, maka dia terkenal sebagai pemalsu hadis. Baik. Baik, sudah tulis semua ya? Nah, baik. Lantas bagaimana sikap kita terhadap ya atau sikap para ulama terhadap para pelaku tadlis ini, perawi mudallis ini? Yang tentu yang harus kita lakukan kalau ketemu sama perawi-perawi tadlis ini adalah kita harus periksa dulu lafaz periwayatan yang dipakai. Menggunakan an atau menggunakan sami itu. Kalau dia menggunakan sami itu, ya maka kemungkinan besar itu bukan hadis mudallas. Ya, kemudian kita lacak guru dan muridnya. Ya, apakah perawi tersebut pernah benar-benar bertemu dengan orang yang disebut atau tidak? Ketika Harun mengatakan qala Zaid, benar nggak Harun ini pernah berguru dengan Zaid? Nah, itulah kenapa dalam biografi para ulama itu antum temukan biasanya disebutkan siapa nama murid-muridnya dan siapa nama guru-gurunya. Coba antum lihat biografinya Syekh Utsaimin misalkan. Disebutkan siapa guru-guru Syekh Utsaimin dan siapa murid-murid Syekh Utsaimin. Nah, baik. Kita lanjut. Wa ila hadza asyara biqaulihi al-awwalu al-isqatu lisyaikh. Mana tadi? Qala wa hukmuhu adamu qabulil mudallas fihi lakin idza sarraha al-mudallisul ma'rufu bitadlis bima yaqtadil ittisala kan yaqula sami'tu aw haddatsana aw akhbarana wa kana thiqatan qabila marwiyuhu. Perhatikan ini. Hukum asal dari hadis mudallas itu adalah adamu al-qabul, tidak diterima. Kenapa? Karena dia hadis dhaif. Paham ya? Ini hukum asalnya. Akan tetapi, idza sarraha, kalau secara terang-terangan pelaku tadlis itu, ya, yang mana dia terkenal sering melakukan tadlis, terang-terangan menggunakan lafaz yang mengandung makna al-ittisal. Ittisal itu menunjukkan menyambungnya, yang menunjukkan ketersambungan. Misalkan dia mengatakan sami'tu, ya. Ini lafaz ittisal namanya ya. Sami'tu, haddatsana, akhbarona. Nah, Harun misalkan. Harun ini terkenal sebagai seorang mudallis, sering melakukan tadlis. Tapi ketika dia meriwayatkan hadis, Harun menggunakan kata ini, sami itu Zaid atau hadatsana Zaid, akhbarona Zaid. Dan Harun adalah orang yang thiqah, maka kubila marwiyuhu. Meskipun Harun sering melakukan tadlis, tapi karena dia thiqah, kubila diterimalah periwayatannya. Marwiyuhu maksudnya periwayatannya. Gitu ya. Nah, jadi meskipun Harun terkenal sebagai ahli tadlis, ya,
Tapi karena dia thiqah dan dia meriwayatkannya dengan lafaz sami itu jadi tidak masalah. Berarti ya ada ya dua syarat ya riwayat ahli tadlis itu diterima. Yaitu harus menggunakan lafaz sami itu hadatsana atau akhbarona. Yang kedua dia haruslah orang yang thiqah. Taib. Itu jenis yang pertama, tadlisul isnad namanya. Tadlis pada sanad. Nah, jenis yang kedua dari dua jenis tadlis adalah tadlisus syuyukh. Ya, tadlisus syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syekh ya. Itu an yusammiya syaikhahu alladhi sami'a minhu bighairi ismihil ma'rufi. Yaitu seseorang yusammiya, yusammiya itu yang menyebut nama. Dia menyebut nama gurunya dengan nama lain selain dengan nama yang dikenal orang. Ya, gurunya Harun namanya Zaid. Ya, orang kenal, kalau disebut Zaid orang langsung kenal. Ya, tapi Zaid gurunya Harun ini punya nama lain yang kurang terkenal, Ibnu Abdillah misalkan tadi. Ya, Harun mengatakan ya an Abi Abdillah. Ya, dari Abu Abdillah. Ya, orang-orang mengira Abu Abdillah ini orang lain. Ternyata itu adalah Zaid gitu. Nah, au yasifahu bima lam yashtahir bihi, atau dia mensifati gurunya dengan sifat yang dia tidak terkenal dengan sifat tersebut, misalkan menggunakan kunyahnya kayak Abu Abdillah tadi atau lakopnya ya, atau dengan gelarnya ya, Zaid ini ya dia dikenal dengan namanya saja Zaid ya, tapi dia juga punya gelar ya, gelarnya misalkan si pedagang kain misalkan atau si pemberani, dan gelar itu hanya sedikit orang yang tahu. Nah, maka itu ya tadlis namanya. Au nisbatin ila balad, atau penisbatan kepada sebuah negara. Au qabilah, atau kepada sebuah suku. Orang nggak ada yang tahu Zaid ini suku apa. Ya, kalaupun ada yang tahu ya sedikit orang nggak terkenal dengan itu. Gitu. Zaid terkenalnya dia sebagai ya ahli hadis yang bernama Zaid. Dia terkenal dengan nama itu gitu. Kalau dia punya nama lain dan nama itu tidak masyhur, maka nggak boleh kita meriwayatkan dengan nama itu, karena itu mengakibatkan orang bingung nanti ya, dikiranya orang lain gitu. Nah, kenapa Harun menutupi nama gurunya itu Zaid? Kenapa nggak mengatakan langsung aja an Zaid gitu? Kenapa Harun repot mengatakan an Abi Abdillah? Ya, nggak menyebutkan dari seorang ulama di negeri Pakistan. Ya, Harun mengatakan begitu karena Zaid berasal dari Pakistan. Nah, ya kan bisa siapa saja di situ. Ya. Kenapa Harun melakukan itu semua? Li ajli an tas'uba ala ghairihi at-tariq, agar orang lain sulit untuk melacaknya. Ya, melacak jalurnya. Ya, sulit orang lain untuk melacak jalur dari sanad itu sehingga tidak tahu sebenarnya ya, siapa ya, orang tersebut gitu. Nah, ya, jadi Harun nggak mau orang lain tahu kalau dia itu adalah muridnya si Zaid, gitu. Karena Zaid terkenal sebagai orang yang dhaif, misalkan. Maka dia berusaha untuk menyembunyikannya. Wa ila hada asyara biqaulihi, itulah ya yang diisyaratkan ya oleh ya penulis Mandumah Baikunia ini dengan kata wasani. Ya, wasani, seharusnya wasani pakai ya ya. Bihadzfil ya lid darurah. Ya-nya dihapus, harusnya sani di sini ya. Ya, dihapusnya ya itu namanya daruroh ya, daruroh syi'riyah. Ya, sudah pernah kita sampaikan ya, syair itu menghalalkan segala hal ya. Menghapus seenaknya saja kadang. Nah, ya, dan itu sah-sah saja dalam apa namanya? Ya, kalau dalam masalah ya, syair itu sah-sah saja. Taib. Huwa annahu la yuskituhu ay la yuskitu syaikhahu alladhi haddathahu bil hadis bal yadhkuruhu walakin yasif awsafahu ya. Annahu la yuskituhu, enggak dihilangkan si Zaid itu oleh Harun, disebutkan si Zaid tapi dengan nama lain gitu ya. Alladhi haddatsahu bil hadis ya, si Zaid yang telah menyampaikan hadis kepada Harun enggak dihilangkan sama Harun, bal yadhkuruhu, tapi disebut sama Harun ya. Lakin yasif awsafahu, akan tapi
Harun mensifati gurunya dengan sifat-sifat, ya, bima ay bisyai alladzi bihi ya bidzalika syai' la yan'arif. Yaitu dengan hal yang syekhnya tidak terkenal dengan hal itu. La yan'arif maksudnya la yashtahir, tidak terkenal. Ya, syekhnya tidak terkenal dengan nama tersebut, ya. Misaluhu qaulu Abi Bakar bin Mujahid haddatsan Abdullah bin Abi Abdullah yuridu bi Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Nah, misalkan Abu Bakar bin Mujahid, ya, anak dari Mujahid. Ya, Abu Bakar bin Mujahid ini dia mengatakan telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis, ya, dari Abdullah ibn Abi Abdullah, ya. Abdullah bin Abi Abdullah. Ini satu orang. Nah, maksudnya adalah Abdullah bin Abi Dawud, ya. Abdullah bin Abi Dawud, ya. Abi Abdullah, ya. Abi Abdullah ini adalah kunyah dari Abu Dawud. Ya, siapa yang nggak kenal Abu Dawud? Penulis Sunan Abu Dawud. Kenapa nggak Abu Bakar ini nggak mengatakan Abdullah bin Abi Dawud gitu? Kan lebih mudah, ya. Abdullah bin Abi Dawud gitu. Nah, ya, jadi nggak mesti karena dia doib makanya disembunyikan. Ini memang karena ya dia pengen melakukan itu. Kita nggak tahu alasannya kenapa Abu Bakar ini nggak menyebutkan nama Abu Daud secara langsung di sini, gitu. Nah, walau qala an-nazim wasani lam yuskithu lakin yasif awsafahu bima bihi la yu'rab lakana sawaban ya fa inna la yan'arif la yu'rafu lughatan. Kata la yan'arif itu in arafa yan'arif itu tidak ada sebenarnya dalam bahasa Arab, ya. In arafa yan'arif itu. Yang benar adalah arafa ya'rifu seharusnya. Nah, itu. Ini koreksi dari ya pencara, ya. Wa hukmu tadlisis syuyukh yakhtalifu bihasabil gharadil hamil alaih. Kalau tadi kita katakan tadlis yang jenis yang pertama itu hukumnya apa? Hukumnya tidak diterima kecuali kalau memenuhi dua syarat, menggunakan lafaz yang menunjukkan adanya ittisal, sami itu, akhbarona, haddatsana, ya, atau syarat yang kedua dia adalah orang yang thiqah. Itu kalau tadlis jenis yang pertama, tadlisul isnad. Kalau tadlisus syuyukh hukumnya apa? Hukumnya adalah yakhtalib, berbeda-beda hukumnya. Bihasabil gharadil hamil alaih, tergantung kepada tujuannya. Ya, al-gharad itu tujuan, ya. Al-hamil alaih enggak usah antum perhatikan biar enggak bingung. Bihasabil gharad tergantung tujuannya. Ya. Fa in kana li dha'fi syaikhil marwi anhu fayudallisu hatta la tadhhara riwayatuhu 'anid du'afa'i fal hurmah. Ya. Hukum yang pertama haram, berarti enggak diterima hadisnya. Kapan itu? Kalau dia melakukan tadlis itu dikarenakan syekhnya itu adalah orang yang dhaif. Ya. Ya, kayak Harun tadi meriwayatkan dari Zaid, ya. Karena Zaid ini orang yang dhaif, ya, dia nggak mau orang tahu kalau Harun meriwayatkan dari orang yang dhaif. Maka hukum hadisnya Harun di situ haram, nggak boleh diterima. Litadammunihil ghishya wal khiyanah wa la yuqbalu khabaruhu. Ya, karena ini mengandung al-ghish, penipuan, ya, sikap khianat, la yuqbal khabaruhu. Ya, tidak diterima khabarnya. Ya, hadisnya nggak diterima. Nah, gitu, ya. Nah, jadi kalau tujuan alasan dia menyembunyikan itu adalah karena ya dia nggak mau orang lain tahu dia meriwayatkan dari orang yang dhaif, maka yang seperti ini hadisnya tidak boleh diterima. Baik. Wa in kana li sighari sinnihi 'anil mudallis hatta syarakahu fil akhdhi anhu man huwa dunahu fal karaha. Yang kedua hukumnya makruh. Ya. Yang kedua hukumnya makruh. Kapan itu? Wa in kana li sighari sinnihi. Ya, kalau dia melakukan tadlis itu dikarenakan ya perawinya itu adalah gurunya itu adalah orang yang lebih muda dari dia. Ya, si gorisin ini artinya masih muda. Ya, hatta syarakahu fil akhdhi anhu man huwa dunahu. Nah, ini enggak usah hatta syarakahu, ya. Wala yuqbal, yang sepertinya tidak diterima. Li'annahu riwayatu majhulin illa idza urifa man rawa anhu. Ya. Ya, seperti ini juga tidak diterima. Makruh dan tidak diterima. Kalau yang pertama tadi haram, jelas nggak bisa diterima, ya. Kalau ini makruh juga tidak bisa diterima. Ya, ya sama-sama tidak bisa diterima, tapi lebih parah yang pertama. Baik. Nah, ini dia dua ya hukum tadlisus syuyukh. Ya, kalau ada orang melakukan tadlisus syuyukh, ya, karena selain tujuan yang dua ini, maka diterima.
hadisnya ya. Nah, Anda perhatikan itu. Kalau ada orang melakukan tadlisus syuyukh bukan karena dua alasan ini, maka boleh. Ya, misalkan kayak Mujahid tadi tidak menyebutkan ya nama Abu Dawud di situ, ya, disebutkan dengan kunyahnya saja Abu Abdillah, maka yang seperti ini masih diperbolehkan. Kenapa? Karena ya Abu Dawud bukan perawi yang doif, bukan juga perawi yang lebih muda daripada Abu Bakar bin Mujahid. Ya. Nah, ya, ada huwa ikhwah tadlis. Ada pertanyaan? Silakan. Soal ikhwah, mafhum am la? Tadi udah ditulis belum? Yang ya, tingkatan-tingkatan mudallis tadi. Nah, tambahkan di situ judulnya. Itu semua ya disusun oleh Ibnu Hajar ya. Itu namanya Tabaqat al-Mudallisin. Tabaqat al-Mudallisin. Ya. Itu Ibnu Hajar yang pertama kali menyusun Tabaqat al-Mudallisin itu. Itu versinya Ibnu Hajar ya, yang ambil dari Nukhbatul Fikar itu. Tabaqat al-Mudallisin. Tabaqat itu ya tingkatan. Tingkatan al-Mudallisin. Perawi yang melakukan tadlis. Baik. Coba Hisham, bacakan Tabaqat al-Mudallisin yang antum tulis tadi. Tabaqat yang pertama, apa itu dan siapa contohnya? Nah, sikoh terus. Nah, contohnya siapa? Nah, Khalid yang kedua. Tabaqah yang kedua apa itu? Tabaqah apa? Bukan yang itu. Nah, itu nggak nulis ini. Tabaqah yang tadi tingkatan para mudallisin itu. Kalau asyuyukh itu jenis tadlis. Nah, sikoh. Sikoh ya. Hmm, Melakukan ini apa itu? kesalahan apa ini? Almas Antum yang punya tulisan kok. ini yang melakukan modalis. Contohnya saat Sufyan ibnu Umayyah. Itu yang pertama kan barusan dibaca sama Hisham. Yang kedua, ya Khalid. Lisan. Kenapa nggak si tahu biar bisa ditulis? Harun yang kedua siapa? Yang kedua, modalis yang fikoh dan sering melakukan tadlis. Contohnya Al-A'mash. Contohnya Al-A'mash. Bisa ditambahkan juga di situ Sufyan ats-Tsauri, ya. Sufyan ats-Tsauri. Fikri yang ketiga. Tiga, orang yang sering melakukan tadlis dan meriwayatkannya dari perawi-perawi yang lemah.
Contohnya Walid bin Muslim. Walid bin Muslim. Ahsanta. Bisa tambahkan satu lagi di situ. Eh, Qatadah ibnu Di'amah. Qatadah ibnu Di'amah. Qatadah qaf ya. Ibnu Di'amah pakai ain. Dal Di'amah. Lanjut Fikri, yang keempat. Keempat, perawi yang tidak sikoh. Maksudnya perawinya itu tidak doif. Perawinya doif. Perawinya doib, terus? Tapi tidak jujur dalam sanad. Contohnya siapa? Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Nah, Santa. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, yang paling berbahaya yaitu perawinya yang matruk. Sering tadlis, bahkan memalsukan sebuah hadis. Nah, Contohnya Muhammad bin Said al-Masruq. Santa. Nah, itu dia. Khalid nanti pinjam catatannya Fikri. Ya, setelah dars nanti catat itu. Taib, itu dia ikhwah. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya nanti. Ya, hadis asyad ya. Nah, untuk permasalahan hadis mudalas kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ana tatim berdoa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.